Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada kesempatan ini, saya mau coba untuk membuat beberapa catatan tentang kejadian gempa yang terjadi di Indonesia dalam satu hari terakhir, yaitu pada tanggal 1 April 2021. Setidaknya ada 4 event gempa yang terjadi. Yang pertama adalah gempa yang terjadi pada pukul 7:36 terjadi di Laut Banda, tepatnya dekat dengan Tual, Indonesia, magnitudo 4,7. Ini berdasarkan sumber dari USGS. Kedalaman gempa ini adalah 74,9 km. Gempa yang kedua adalah gempa yang terjadi di selatan Jawa, dekat dengan Banyuwangi, dan magnitudo gempa ini adalah 4,4, terjadi pada pukul 12:51 detik, dan kedalaman sumber gempa adalah 92,7 km. Dan kemungkinan ini terpicu oleh adanya aktivitas subduksi di selatan Jawa. Kemudian yang ketiga adalah gempa yang terjadi di dekat Gorontalo di bagian selatan, magnitudo 4,4, terjadi pada pukul 15:58. Kedalaman sumber gempa ini relatif dalam, yaitu 151,4 km. Dan kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas di North Sulawesi Subduction. Jadi, sebuah kondisi tektonik dengan mekanisme subduksi di bagian utara Sulawesi yang kemungkinan memicu gempa di selatan Gorontalo. Kemudian gempa yang keempat, ini yang lumayan signifikan kejadian gempanya, yaitu 5,4, terjadi di dekat Talaut, dan magnitudo gempa ini 5,4, kedalaman sumber gempanya 46,5 km, dan terjadi pada pukul 17:12. Berdasarkan informasi dari Ineteus bmkg.go.id, gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar geser, dan dari vokal mechanism ini memberikan indikasi bahwa ada struck slip atau sesar geser yang ada di sana yang memicu gempa 5,4 di Talaut. Jika kita lihat dari sebaran kejadian gempa yang terjadi pada masa lalu, maka kita menemukan sebuah profil kejadian gempa yang sangat masif di sekitar Talaut. Dan jika kita lihat tatanan tektonik yang ada di sana, kita menemukan sebuah profil yang kita kenal dengan subduksi ganda, yaitu adanya aktivitas tektonik antara Sangihe Subduction atau Sangihe Arc, ya, yang mendorong Maluku Sea Oceanic Crush. Kemudian di sisi timur kita menemukan adanya Synelus Arc yang juga mendorong bagian dari Maluku Sea Plate, kemudian ada yang terangkat ke permukaan dari proses deformasi yang terjadi akibat subduksi, kemudian muncullah yang namanya Pulau Talaut. Sehingga proses tekanan yang diberikan dari sisi barat dan sisi timur itu memberikan sebuah ekspresi tektonik yang sangat aktif, dan implikasinya adalah terjadi beberapa gempa seperti yang terlihat pada peta ini, sebuah rangkaian kejadian gempa yang sangat masif atau sangat sering terjadi di Talaut dan juga di bagian dekat Halmahera. Salah satu gempa yang pernah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu gempa magnitudo 7,2, terjadi pada 12 Februari 2009, pukul 01:34 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa ini mengakibatkan 700 bangunan rusak, melukai 42 orang, dan 10 orang diantaranya luka berat, 2 orang meninggal dunia, dan sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi dan tidur di pengungsian.
Dan gempa yang terjadi pada tahun 2019 disusul oleh serangkaian gempa-gempa susulan, seperti yang terlihat pada gambar ini memperlihatkan gempa-gempa susulan setelah terjadi gempa 7,2 di dekat Talaut. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki dataran tektonik yang aktif dan rumit, sehingga menjadi kewaspadaan bagi kita untuk selalu meningkatkan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi akibat gempa bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu pada catatan berikutnya.